Shalom God Lovers. Pagi ini, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dalam episodenya yang kedua, kita bicara masih dengan tahta Allah. Kita bisa lihat di Lukas 22 ayatnya yang ke-30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Saudara yang terkasih, di episode yang pertama saya sudah membahas bagaimana kita bisa melebur dulu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berkomitmen dengan pelayanan dan melayani Tuhan. Yang kedua, di sini saya akan membahas gereja Tuhan perlu mempunyai visi yang sama dan bersifat ilahi yang dapat mempersatukan jemaat dan gereja. Itulah visi daripada gereja itu sendiri, bisa menyamakan satu visi untuk jemaatnya, bisa merukunkan satu dengan yang lainnya dan sepaham dalam melayani Tuhan. Pemulihan gereja Tuhan bukan hanya pemulihan pujian, melainkan pemulihan kuasa, firman, hati, dan ibadah serta yang lainnya. Kita harus terus memperbaharui dan memperbaiki baik pujian, baik program, baik pelayanan di dalam gereja itu sendiri menjadi satu kesatuan. Nah, di sini itu perlu sekali saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak satu paham, kita tidak satu visi dan misi, itu akan sulit, akan berbenturan. Kita bisa melihat berapa banyak gereja yang pecah. Jangankan gereja, persekutuan baru melangkah saja sudah banyak yang bubar. Karena apa? Masing-masing punya visi. Masing-masing saling menonjolkan bahwa visi saya yang lebih benar dan masuk di akal. Padahal saudara, dalam melayani Tuhan hanya satu, yaitu visi daripada Tuhan itu sendiri. Otoritas Tuhan yang berikan kepada saya dan saudara. Satu hal, kita harus humble, kita harus bisa menerima visi yang lain juga. Kita satukan, kita melangkah bersama. Pemulihan hati, sesuatu yang paling berharga dan mendasar. Jadi sebelum pemulihan visi, sebelum memulihkan program di dalam gereja, yang pertama dan utama adalah pemulihan hati saudara. Apabila hati kita sudah dipulihkan, apabila kita sudah memahami visi dalam pelayanan kita, maka kita bisa menyamakan visi Tuhan dalam pelayanan di dalam gereja itu sendiri. Agar apa? Agar satu kesatuan. Kita anak-anak Tuhan bisa punya satu kesatuan, satu visi dan satu misi. Dan itu berkomitmen ya saudara. Kenapa? Tuwe yang terbesar adalah jika jemaat yang ada dibangun rohaninya.
Itu menjadi target di dalam pelayanan di gereja. Tuaian yang terbesar adalah jemaat itu bertumbuh, saudara. Jiwa jemaat itu bertumbuh. Apabila gereja itu sehat, apabila kita juga sebagai pelayannya sehat, mau itu jemaat mau mencari kemana, terkadang kita sering mendengar, saya tidak bertumbuh di dalam gereja itu. Sebetulnya saudara, Roh Kudus ada di mana-mana. Jemaat itu bertumbuh atau tidak, kembali kepada hati nurani seseorang itu. Mau diperbaharui atau tidak. Mau menerima pembelajaran dan pengajaran dari Tuhan atau tidak. Mau menyelaraskan visi itu atau tidak. Kita tidak bisa mengklaim gereja ini tidak tumbuh, gereja itu bertumbuh. Kita sering mendengar beberapa jemaat. Bahkan terkadang dari pelayanan juga. Pelayan itu, saya di gereja ini kok kenapa tidak bertumbuh? Saya ikut di gereja ini tapi hati saya tawar. Sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan gereja. Yang mendasar dan utama adalah di hati kita, saudara. Apabila hati kita bisa memahami visi untuk melayani Tuhan, dimanapun ditempatkan, kita tidak pernah mengeluh. Di gereja manapun, tetap Tuhan punya otoritas di situ. Jadi disebutkan pekerja sedikit. Di dalam pelayanan kita, banyak pekerja upahan. Ini mohon maaf, banyak pekerja upahan. Terkadang kita kalau melayani ke daerah-daerah lebih sulit, banyak alasannya. Terkadang kita bisa memahami, waduh kok kalau diundang di sini mungkin dapatnya sedikit atau mungkin jaraknya jauh. Saya lebih suka yang di kota. Nah, itu pekerja-pekerja yang dikatakan upahan. Sebagian yang pekerjanya tidak mempunyai visi yang sehat. Banyak di antara kita juga pelayan-pelayannya, banyak visi yang tidak sehat. Sekiranya itu ada, mari kita kesampingkan dulu, kita introspeksi dulu, kira-kira pelayanan saya itu sudah sehat atau belum. Menurut Tuhan ya, dan kita banyak sekali menjangkau hati kita. Agar kita juga bertumbuh dalam melayani. Sebagian lagi belum dilatih dan belum diberi kesempatan. Banyak hamba Tuhan yang rindu untuk melayani, tapi belum diberikannya kesempatan. Kesempatannya dari mana? Terkadang dari gereja itu sudah full melayani, sudah full banyak pekerja juga. Dan apa yang terjadi? Banyak yang belum siap. Begitu dipanggil pelayanan, waduh saya belum siap untuk melayani. Kita sering melihat dan mendengar hal itu. Ada yang rindu pelayanan tapi belum ada waktu dan belum ada tempat untuk dilayani. Ada yang tidak siap pelayanan tapi diberi kesempatan. Jadi jemaat harus mengutamakan buah rohnya. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Di mana kita memahami untuk mencapai satu tahta Allah. Apalagi untuk menghakimi di sini kita bukan hakim yang agung, saudara. Paling tidak kita bisa semeja, kita bisa sama-sama melayani dengan Tuhan. Masuk ke dalam Tuhan itu sendiri. Agar kita bisa sama, duduk di dalam tahtanya. Kita satukan visi. Visi kita harus samakan dengan gembala kita. Kalau kita belum punya visi sendiri, mari bergabung dengan gembala yang ada. Dengan gereja yang ada yang sudah jelas visi dan misinya. Ya, di situ kita bisa belajar untuk meningkatkan kredibilitas kita, meningkatkan pelayanan kita, dan kita mau diajar, kita mau belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk mencapai tahta Allah. Kita sebagai pelayan-Mu, kita yang dipanggil untuk melayani-Mu Tuhan. Engkau benahi, terutama untuk hati kami. Adakah hati kami seorang hamba? Adakah hati kami untuk siap dibina? Adakah hati kami yang siap menyerahkan diri total untuk melayani-Mu Tuhan, agar visi dan otoritas-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.